Ada yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Perjalanan suci yang seharusnya jadi puncak ibadah, berubah menjadi kutukan abadi. Inilah kisah nyata yang mengguncang dunia maya. Seorang jamaah haji asal Indonesia dikabarkan berubah menjadi seekor monyet di Mekah. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan hanya di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Karena setiap kisah menyimpan pelajaran yang tak ternilai. Di sebuah dusun terpencil di lereng Gunung Slamet, tinggal seorang lelaki tua yang disegani dan dijuluki Pak Haji yang belum berhaji. Namanya Pak Soleh. Ironis memang, karena nama dan reputasinya seolah sudah melampaui ibadah yang seharusnya menjadi puncak ketakwaan umat Islam. Pak Soleh tinggal di rumah besar berdinding tembok tua, namun tak pernah terlihat rusak. Rumah itu selalu bersih dan rapi, seolah ada kekuatan gaib yang menjaganya. Setiap pagi, ia menyapu halaman dengan tenang, mengenakan sarung dan baju koko putih, sementara anak-anak tetangga menyapa dengan penuh hormat. Assalamualaikum, Pak Soleh. Waalaikumsalam, Nak. Belajar yang rajin, ya. Warga melihatnya sebagai tokoh panutan. Ia rajin ke masjid, dermawan, dan selalu menjadi orang pertama yang menyumbang saat ada pembangunan musola, jalan desa, atau acara Maulid Nabi. Uang sumbangannya tak pernah sedikit. Dari hasil berkebun, katanya. Tapi anehnya, kebunnya kecil saja. Tak seberapa luas, dan jarang terlihat ditanami apapun. Namun di balik wajah teduh dan ucapan lembutnya, ada bisik-bisik yang terus berhembus seperti angin malam. Terutama dari orang-orang tua yang tinggal di pinggir kampung. Kau tahu kenapa rumah Pak Soleh selalu terang walau listrik padam? Katanya, tiap malam Jumat Kliwon, ada yang lihat bayangan babi keluar dari dapurnya. Ah, jangan asal tuduh. Tapi iya, ada yang aneh. Mereka yang tahu lebih memilih diam. Karena mereka juga tahu, ada yang pernah mencoba memata-matai rumah Pak Soleh. Lalu ditemukan linglung dan berbicara sendiri selama seminggu penuh. Di belakang rumah Pak Soleh, ada sebuah bangunan kecil berdinding bata merah tanpa plester. Pintu besi hitamnya terkunci dengan rantai besar. Tak ada yang tahu isi di dalamnya. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, dari dalam ruangan itu terdengar suara gemeretak seperti binatang menggeliat. Bahkan anjing-anjing liar di sekitar desa menggonggong sepanjang malam, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata berkeliaran. Hingga suatu hari, kejutan besar datang. Di pengajian rutin hari Minggu, setelah selesai membaca surat Yasin dan tahlil, Pak Soleh berdiri. Wajahnya tampak lebih bersinar dari biasanya. Matanya basah, dan suaranya bergetar. Bapak, Ibu, mohon doa restu. Insya Allah, saya akan berangkat haji tahun ini. Suasana hening sejenak. Lalu terdengar suara takbir dari seluruh penjuru ruangan. Beberapa ibu-ibu menangis haru. Beberapa bapak memeluk Pak Soleh erat-erat. Alhamdulillah, akhirnya Pak Soleh berangkat juga. Semoga jadi haji mabrur ya, Pak. Tak ada yang menanyakan dari mana uangnya. Tak ada yang mengorek lebih dalam. Padahal biaya haji reguler saat itu sudah menyentuh angka 50 juta rupiah per orang, belum termasuk ongkos tambahan, koper baru, dan hadiah-hadiah untuk tetangga. Tapi entah kenapa, semua percaya saja bahwa Pak Soleh mampu. Ada satu orang yang merasa gelisah. Seorang pemuda bernama Anwar, cucu dari dukun tua yang dulu pernah berseteru diam-diam dengan Pak Soleh. Dulu, kakeknya pernah berkata, kalau kau ingin hidup, jangan pernah tanya dari mana kekayaan Pak Soleh datang. Karena dia sudah jual sesuatu yang tak bisa dibeli kembali, kemanusiaannya. Anwar mencoba mengabaikan, tapi malam itu, dia sengaja mengamati rumah Pak Soleh dari kejauhan. Dan apa yang dia lihat, membuatnya tak bisa tidur semalaman. Dari balik jendela belakang, terlihat sosok Pak Soleh sedang duduk bersila di lantai. Di depannya, ada lilin hitam menyala, dan di tengah lingkaran garam, sebuah kendi kecil mengeluarkan asap tipis. Tubuh Pak Soleh menggigil, matanya terpejam, dan suara lirih berbahasa Jawa kuno terdengar dari mulutnya. Siji donga, loro tumbal, telu pusaka, kawula nyuwun sihir. Lalu sesosok bayangan hitam muncul. Tubuhnya berbulu, bermoncong, dengan mata merah menyala. Babi. Tapi bukan sembarang babi. Ia berdiri seperti manusia, dan mengangguk.
Anwar segera menutup matanya dan berlari pulang. Sejak malam itu, ia demam selama 3 hari. Dalam tidurnya, ia bermimpi Pak Soleh berubah menjadi seekor makhluk hitam, berlari mengelilingi Ka'bah, menggeram pada setiap jamaah yang sujud. Sementara itu, persiapan haji terus berjalan. Pak Soleh tampak lebih bersemangat dari biasanya. Ia membagikan kurma dan air zam-zam palsu yang katanya sudah dikirim dari Arab. Ia menjual barang-barang aneh, tasbih kayu hitam, cincin akik dengan batu merah darah, dan minyak wangi yang baunya menusuk. Bawalah ini ke tanah suci, nanti saya titip doa, kata seorang warga. Saya doakan semuanya, jawab Pak Soleh sambil tersenyum simpul. Namun jauh di dalam hati, Pak Soleh tahu. Ia tidak sedang pergi untuk menyucikan diri. Ia pergi untuk melunasi perjanjian. Perjanjian yang tak tertulis di atas kertas, tapi di atas darah dan jiwa. Karena tempat setan membuat perjanjian, bukan di neraka, tapi di antara doa-doa yang palsu. Dan tanah suci tak pernah menerima tipu daya. Pesawat Garuda Indonesia G980 mendarat mulus di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. Cuaca di luar mencapai 43 derajat Celcius, namun antusiasme jamaah haji Indonesia begitu tinggi. Suara takbir dan tahmid mengalun pelan dari bibir para penumpang saat roda pesawat menyentuh tanah Arab. Pak Soleh turun dari pesawat dengan mengenakan pakaian ihram yang bersih. Dari kejauhan, ia tampak seperti jamaah biasa. Tapi bagi beberapa orang yang peka, ada aura aneh yang mengikutinya. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak kasat mata, menempel di bahunya, seperti bayangan yang tidak berasal dari cahaya. Setibanya di hotel kawasan Ajiat, Makkah, para jamaah diangkut ke kamar masing-masing. Semua tampak riang. Beberapa langsung mengambil air wudhu dan berencana menuju Masjidil Haram. Tapi Pak Soleh, tidak. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap ke arah jendela. Dari lantai 8, kubah Masjidil Haram terlihat mengintip di antara gedung-gedung tinggi. Tapi saat ia menatapnya, matanya terasa panas. Sangat panas. Apa ini? Gumamnya pelan. Malam harinya, ketika rombongan dipandu untuk melaksanakan umrah pertama, Pak Soleh ikut dengan langkah berat. Setiap langkahnya seolah menimbulkan jejak asap tak kasat mata. Ketika rombongan mulai tawaf mengelilingi Ka'bah, Pak Soleh bergetar hebat. Langkahnya terhenti tepat saat melintasi Hajar Aswad. Dadanya terasa seperti diremas, napasnya terhenti. Matanya menatap batu hitam itu, lalu dengan tiba-tiba, suara berat muncul dari tenggorokannya. Kau tidak pantas menyentuh rumah ini. Pak Soleh ambruk di lantai marmer. Tubuhnya kaku, mata melotot. Petugas medis bergegas mengangkatnya. Namun anehnya, saat diperiksa, tekanan darahnya normal, denyut jantungnya stabil. Kondisinya baik, mungkin hanya kelelahan, ujar salah satu dokter. Tapi malam itu, saat tidur di kamar hotel, tubuh Pak Soleh kembali gemetar. Ia bermimpi berdiri di padang pasir, sendirian. Langit gelap, dan dari kejauhan terdengar langkah kaki seekor hewan. Sosok itu muncul perlahan, seekor babi hitam besar, berdiri dengan 2 kaki, matanya merah membara. Kau datang membawa kutukan, katanya. Kau pikir tanah ini bisa mencuci dosa yang belum kau sesali. Pak Soleh terbangun dengan tubuh penuh keringat. Tapi bukan hanya peluh yang membasahi tubuhnya. Kulit lengannya mulai ditumbuhi rambut-rambut kasar berwarna hitam. Kuku jari-jarinya memanjang sedikit, dan matanya merah seperti habis menangis darah. Pagi harinya, ia menatap dirinya di cermin. Mungkin ini hanya efek jet lag, gumamnya sambil menutup wajah dengan handuk. Namun kengerian belum berhenti di sana. Ketika ia mencoba kembali ke Masjidil Haram keesokan harinya, tubuhnya mendadak panas saat melangkah melewati gerbang. Telapak kakinya terasa seperti terbakar. Setiap langkah membuatnya merasa seolah-olah lantai masjid menyerap tubuhnya ke dalam. Ia melihat ribuan orang tawaf, menangis, memanjatkan doa. Tapi ketika dia mencoba mengangkat tangan dan berdoa, mulutnya keluh. Kata-kata zikir tak mau keluar. Bahkan ketika ia mencoba mengucap istighfar, bibirnya hanya menggeram pelan. Seperti binatang yang menahan marah. Astagfirullah. Tapi suara yang keluar adalah, "Gerhakaka." Saat rombongan duduk bersama untuk kajian malam di lobi hotel, salah satu pembimbing, Ustaz Ramzi,
mengajak semua untuk saling berbagi pengalaman spiritual. Beberapa jamaah menangis, merasa diri mereka kecil di hadapan Ka'bah. Beberapa lainnya berbagi kisah tentang mimpi bertemu orang tua mereka yang telah wafat. Namun saat tiba giliran Pak Soleh, ia hanya diam. Wajahnya tertutup sorban. Tangannya menggenggam tasbih, tapi tak satu pun butir digerakkan. "Pak Soleh, bagaimana perasaan Bapak di sini?" tanya Ustaz Ramzi lembut. Pak Soleh menoleh perlahan. Matanya merah, dan wajahnya tampak letih. Ia hanya menjawab satu kalimat. "Tempat ini tidak menerima saya." Semua orang terdiam. Dinginnya AC hotel terasa seperti menusuk hingga ke tulang. Sejak malam itu, tak ada yang melihat Pak Soleh ikut dalam ibadah bersama. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar. Beberapa malam, ada yang mendengar suara aneh keluar dari kamarnya. Seperti suara erangan binatang dan benda pecah. Salah satu cleaning service hotel, warga Bangladesh bernama Haroon, mengaku pernah melihat bayangan hitam keluar dari ventilasi kamar Pak Soleh di malam hari. "Saya lihat, ada tangan tapi seperti kaki binatang. Panjang dan berbulu." Hari-hari selanjutnya, tubuh Pak Soleh semakin terasa berat. Seolah ia membawa sesuatu yang tidak terlihat di punggungnya. Setiap kali mendengar azan dari Masjidil Haram, telinganya berdenging. Bahkan ketika seorang rekannya mengajaknya ke Raudhah di Madinah, tempat suci yang konon mustajab untuk doa, Pak Soleh tak mampu menjejakkan kakinya ke dalam. Tanah suci memang menerima semua hambanya, tapi tidak yang datang membawa perjanjian dari neraka. Dan sejak saat itu, Pak Soleh tahu, ia tidak akan pulang sebagai manusia. Hari-hari di tanah suci terus berjalan, namun bagi Pak Soleh, waktu seperti membeku dalam jerat kutukan yang kian menjerat erat. Tubuhnya makin kurus, namun matanya makin cekung dan tajam. Mata yang menyimpan rahasia, rasa bersalah, dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan pada manusia manapun. Malam itu, tepat tanggal 10 Zulhijjah, seluruh jamaah tengah bersiap menuju Mina untuk prosesi lempar jumrah. Bus rombongan berhenti di jalur yang ditentukan, lalu satu persatu jamaah turun, termasuk Pak Soleh yang kini berjalan dengan langkah tertatih. Wajahnya kusam, kulit tangannya tampak mulai bersisik, dan rambut di lengan semakin tebal. Ia mengenakan kacamata hitam meski matahari belum terbit. "Pak Soleh sehat? Boleh saya bantu?" tanya seorang jamaah asal Surabaya. "Saya sendiri saja," sahutnya lirih, hampir seperti erangan binatang. Di Mina, lautan manusia bergerak menuju lokasi jumrah. Suara takbir bersahutan, kerikil-kerikil mungil dikumpulkan dan dilempar ke arah simbol setan. Bagi mayoritas jamaah, ini adalah momen simbolis untuk melawan hawa nafsu dan godaan syaitan. Tapi bagi Pak Soleh, ini adalah ironi. Karena batu-batu yang ia pegang, justru membuat tangannya gemetar hebat. Saat ia melempar batu pertama ke jumrah Akabah, tubuhnya mendadak membeku. Telinganya berdenging, matanya berkunang-kunang. "Kenapa aku?" gumamnya. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya mengabur. Jeritan jamaah terdengar seperti suara babi menggeliat. Langit berubah merah darah dalam pandangannya. Dan di tengah jumrah, dia melihatnya, sosok itu. Sosok bertubuh babi, berdiri tegak, mengenakan jubah hitam. Wajahnya bukan wajah binatang, melainkan wajah Pak Soleh sendiri. Dan ia tertawa. "Perjanjian itu belum lunas, Soleh. Kau pikir Ka'bah bisa menghapus darah yang kau tumpahkan di tanah kelahiranmu?" Pak Soleh jatuh terduduk. Kerikil-kerikil terlepas dari genggamannya. Dari mulutnya, darah menetes sedikit, lalu mengalir seperti liur. Jamaah di sekitar panik. Ada jamaah pingsan. "Tolong panggil petugas." Namun saat petugas medis datang dan hendak menyentuh tubuhnya, Pak Soleh tiba-tiba menggeram dan menepis tangan mereka dengan tenaga yang tak wajar. Mata putihnya menghilang, berganti merah menyala. Ia berlari masuk ke kerumunan, meninggalkan tas, sandal, dan bahkan identitasnya. Malam harinya, ia bersembunyi di antara tenda-tenda kosong yang digunakan saat puncak haji. Di sanalah ia berhadapan langsung dengan masa lalunya. Ia melihat kembali, dalam penglihatan yang seolah dikirim oleh sesuatu dari dunia gaib, saat pertama kali ia melakukan ngalap berkah di hutan desa. Ia muda, miskin, dan putus asa. Ia menyiapkan darah ayam, dupa hitam, dan kendi berisi minyak tanah. Di tengah lingkaran daun pisang,
Ia membaca mantra yang diajarkan oleh seorang dukun tua yang kini telah mati mengenaskan. Kau ingin kaya, soleh? Berikan tumbal. Lalu jadilah bayangan babi. Ambil apapun yang kau mau di malam hari. Dan malam itu, perjanjian diteken, bukan dengan tanda tangan, tapi dengan tetesan darah jari kelingking. Sejak itu, Pak Soleh berubah. Tiap malam Jumat Kliwon, tubuhnya lenyap dari rumah, dan kembali menjelang subuh dengan kantong penuh uang. Orang bilang ia pesugihan. Tapi semua orang memilih diam karena takut. Kini, di Mina, tanah tempat jutaan orang menunaikan ibadah suci, perjanjian itu datang menagih. Suara itu muncul kembali di benaknya. Kau naik haji tanpa restuku. Maka aku cabut perlindungan itu. Perlahan, tubuh Pak Soleh mulai berubah. Hidungnya melebar, kuku kakinya menebal. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi bahasa manusia. Ia mencoba melafalkan istighfar, tapi yang keluar hanya suara lirih dan parau. Krhaha. Ki. Krhaha. Ia berjalan di antara tenda dengan posisi tubuh mulai membungkuk, tangannya menyentuh tanah. Ia sudah tidak sepenuhnya manusia, tapi belum sepenuhnya binatang. Ia berada di tengah, limbo antara dua dunia. Esok paginya, tim medis Saudi menemukan sesuatu yang aneh. Seekor monyet besar duduk memeluk dirinya sendiri di balik semak. Matanya merah, dan tubuhnya dibalut sisa-sisa kain ihram. Tapi yang lebih mengejutkan, di lengannya, tergantung gelang haji resmi atas nama Soleh bin Karmin. Petugas segera menghubungi Kementerian Agama Indonesia. Kabar ini disembunyikan dari publik. Jamaah lain diberitahu bahwa Pak Soleh hilang saat lontar jumrah, kemungkinan tersesat dan dipulangkan lebih awal. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu, kecuali satu orang. Anwar, pemuda dari desanya, yang sejak awal sudah mencium bau kutukan itu. Ia sedang di kampung saat mendengar kabar dari pihak Kemenag. Kami kehilangan satu jamaah asal Jawa Tengah. Tapi, ditemukan seekor hewan dengan gelang atas namanya. Anwar hanya menghela napas panjang. Kau sudah diperingatkan, Pak Soleh. Kau naik ke tempat suci, dengan beban dari tempat najis. Dan tanah suci tidak menerima jiwa yang ternoda darah tumbal. Fajar mulai menyingsing di Mina. Lautan manusia perlahan kembali bergerak menuju Makkah, menyelesaikan rangkaian ibadah haji mereka. Di antara riuh takbir dan langkah-langkah kaki yang menggema di jalanan tenda-tenda putih, para petugas kebersihan menyapu sisa makanan, kantong plastik, dan kerikil yang berserakan. Namun pagi itu, satu laporan masuk ke markas kecil petugas keamanan Sektor 3 Mina. Seorang pekerja asal Sudan melihat sesuatu tak biasa. Seekor monyet besar, duduk diam di bawah pohon kurma, mengenakan kain ihram. Ana shuft kirt, lakin laisa kirt, adi, huwa yamtaliku isir al-hajj. Saya lihat monyet, tapi bukan monyet biasa. Dia punya gelang haji. Awalnya dianggap lelucon. Tapi ketika salah satu petugas datang memeriksa, napasnya tercekat. Seekor monyet jantan berukuran besar sedang duduk dengan posisi hampir seperti manusia. Tangan memeluk lutut, tubuh tertutup ihram yang telah lusuh dan kotor. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri, di pergelangan tangan kirinya, terikat erat gelang identitas haji bertuliskan, Soleh bin Karmin, Kloter 42 SOC. Petugas tak tahu harus berbuat apa. Mereka memanggil petugas dari sektor Indonesia. Dalam hitungan jam, kabar itu menyebar secara diam-diam di antara para pejabat Kemenag. Tapi publikasi diredam. Sementara itu, makhluk itu, yang dulunya adalah manusia, masih duduk diam. Matanya tak liar seperti monyet biasa. Tatapannya dalam. Seolah, ia mengerti apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Ada kesedihan dalam sorot matanya. Penyesalan. Dan rasa malu. Petugas mencoba menangkapnya menggunakan jaring, tapi hewan itu tak melawan. Ia hanya mengeluarkan suara lirih. Bukan teriakan binatang, tapi seperti suara tangis tertahan. Kerehaha, kahaha, hahakaha. Saat dibawa ke klinik karantina hewan milik pemerintah Saudi, dokter hewan bingung. Tubuhnya memang seperti simpanse dewasa, tapi struktur wajahnya aneh. Bagian hidung, rahang, bahkan sorotan matanya, terlalu mirip manusia. Seakan itu adalah manusia yang ditutupi tubuh hewan. Tapi yang paling menyeramkan adalah hasil röntgen.
Tim medis mencoba men-scan mikrochip di gelangnya dan memverifikasi. Sistem database haji menyatakan, data valid. Soleh bin Karmin. Asal, Kabupaten Temanggung. Kloter SOC 42. Masuk Arab Saudi, 1 Zulhijjah. Tapi bagaimana bisa ini? Ini bukan manusia, ujar salah satu petugas. Sementara itu, Ustaz Ramzi, ketua rombongan, dipanggil untuk melihat langsung. Begitu ia memasuki ruang karantina dan melihat monyet itu, tubuhnya gemetar. Ia mengenali tatapan itu. Itu adalah tatapan Pak Soleh. Tak mungkin salah. Malam itu, Ustaz Ramzi melakukan salat tahajud khusus. Ia menangis lama. Dalam doanya, ia memohon agar Allah memberikan kejelasan atas musibah yang tak masuk akal ini. Dan malam itu juga, ia bermimpi. Di mimpi itu, ia berdiri di antara Ka'bah dan makam Ibrahim. Ada seekor binatang datang mendekat, dan bicara dengan suara manusia. Aku datang ke tempat suci, bukan untuk bertobat, tapi untuk bersembunyi dari perjanjian haram. Tapi tidak ada yang bisa sembunyi darinya, tidak di rumah ini. Keesokan harinya, Ustaz Ramzi menghubungi Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Mereka sepakat merahasiakan kasus ini dari media. Namun, demi alasan medis dan dokumentasi, mereka mengambil sampel DNA dari monyet tersebut dan mengirimnya ke laboratorium milik otoritas Saudi. Hasilnya, mencengangkan. DNA-nya 96% cocok dengan data rekam medis milik Pak Soleh yang pernah didaftarkan pada program kesehatan lansia dari pemerintah daerah di Indonesia. Tapi tetap saja, tidak ada cara hukum atau medis untuk menyatakan bahwa seekor monyet adalah warga negara Indonesia. Malam-malam berikutnya, penjaga karantina kerap mendengar suara ganjil dari kandangnya. Bukan suara binatang, melainkan Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lidahnya tak sempurna. Tapi suara itu keluar dari makhluk yang katanya tak berakal. Suara yang menyayat hati. Seperti seseorang yang sangat ingin pulang, tapi pintu langit sudah tertutup. Pak Soleh kini bukan lagi bagian dari kloter SOC 42. Ia adalah kisah yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut oleh mereka yang tahu. Tentang seorang manusia yang datang ke tanah suci, bukan dengan niat suci, tapi dengan tubuh yang telah dikotori perjanjian setan. Dan ia pun dikembalikan, bukan sebagai manusia. Maka, kota suci yang dijaga malaikat sejak zaman Nabi Ibrahim, tak pernah menoleransi apapun yang bernoda. Apalagi yang datang membawa darah haram dan perjanjian dengan syaitan. Dan kini, di tengah bumi yang mulia ini, seekor makhluk yang tak pantas berada di sana, justru bernaung dalam kandang steril sebuah klinik hewan pemerintah. Seekor monyet berjubah ihram, dengan mata manusia, dengan doa manusia, dan masa lalu yang lebih kelam dari gelapnya Hajar Aswad. Sudah seminggu makhluk itu dikarantina. Petugas medis dan relawan hanya diperbolehkan masuk bergiliran. Namun semua melaporkan satu hal sama. Dia tak menyerang, tak liar. Justru, duduk diam. Kadang bersujud. Setiap malam, ketika azan Isya bergema, ia akan duduk menghadap barat daya, arah Ka'bah, dan mengangkat kedua tangannya, atau lebih tepatnya, kedua tangan berbulu monyetnya, seperti orang berdoa. Suaranya kecil, parau, tapi jelas. Ampun, ya Rab, kembalikan aku, kembalikan aku. Para petugas tak mampu menjelaskan. Beberapa mulai ketakutan. Salah satu dokter Saudi bahkan mengundurkan diri karena bermimpi buruk berulang kali. Saya mimpi seekor monyet bicara dalam bahasa Indonesia. Ia minta dibakar agar dosanya tak lagi menjalar. Konsulat Jenderal RI akhirnya menyusun laporan resmi, tapi tidak pernah dirilis ke publik. Laporan itu menyebut, telah ditemukan satu kasus keanehan biologis. Seorang jamaah dinyatakan hilang dalam prosesi lontar jumrah, namun ditemukan seekor primata dengan gelang identitas atas namanya, yang hingga kini tidak dapat dijelaskan secara ilmiah maupun medis. Namun ada satu bagian dari laporan itu yang disensor dalam versi diplomatik. Dalam pengakuan lisan, berbasis mimpi dan kesaksian lisan, makhluk tersebut mengakui dirinya terlibat dalam praktik ilmu hitam di tanah asalnya. Dalam bentuknya kini, ia memohon ampun, namun tidak dapat lagi kembali. Sementara di Indonesia, keluarga Pak Soleh mendapat kabar kematian palsu.
Mereka diberitahu bahwa Pak Soleh hilang saat ibadah dan dinyatakan wafat karena kondisi cuaca ekstrim. Mereka diberi foto yang hanya menampilkan kain ihram robek dan tas miliknya. Tidak ada jenazah. Tidak ada berita monyet. Dalam syariat Islam, ada aturan yang jelas. Binatang tidak boleh masuk ke area Masjidil Haram, kecuali dalam kondisi darurat. Apalagi hewan najis seperti babi atau hewan liar seperti monyet. Tapi kini, seekor makhluk setengah manusia itu pernah berada tidak jauh dari Ka'bah. Pernah menginjak Mina. Pernah mengumandangkan doa di Arafah. Para ulama senior di Saudi mulai berdiskusi tertutup. Beberapa menyebut ini sebagai fitnah akhir zaman. Salah satu syekh dari Madinah bahkan berkata, kalau makhluk ini benar manusia yang dikutuk, maka ia adalah peringatan besar bagi semua umat Islam. Jangan pernah menyentuh bumi suci dengan niat kotor. Dan malam itu, badai datang. Angin keras menghantam klinik tempat makhluk itu ditahan. Salah satu dinding runtuh. CCTV merekam momen tak masuk akal. Monyet itu berdiri tegak, menatap ke arah Mekah, lalu berjalan keluar, pelan, menghilang dalam kabut. Keesokan paginya, pencarian besar-besaran dilakukan. Tapi tak ada jejak. Hanya satu kain ihram sobek, tergeletak menghadap Ka'bah. Di atasnya, tercetak jejak kaki aneh, separuh manusia, separuh binatang. Beberapa jamaah yang sensitif secara spiritual mengaku mendengar suara mengerang di malam itu. Ada yang melihat siluet tubuh kecil berbulu di antara tenda-tenda yang sudah kosong. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan seekor monyet melintasi jam besar Abraj al-Bait menjelang subuh, lalu lenyap ke arah Masjidil Haram. Tapi semua itu dibungkam. Dan kini, satu pertanyaan menggantung. Apakah makhluk itu masih hidup? Atau ia benar-benar telah dikembalikan? Kepada siapa ia membuat perjanjian dulu? Pak Soleh, atau apapun wujudnya kini, tak pernah kembali ke tanah Jawa. Tapi di desanya, pohon besar tempat dulu ia melakukan ritual babi ngepet, kini mengering, retak, dan tumbang sendiri. Di bawahnya, ada lubang tanah terbuka, seolah pernah ada makhluk merangkak keluar darinya. Maka, dini hari, suasana tenang seperti biasa, udara dingin menyapu lantai marmer Masjidil Haram. Para jamaah sedang khusyuk dalam ibadah Qiyamul Lail. Tapi malam itu, satu hal mengusik ketenangan para petugas keamanan masjid. Salah satu kamera pengawas di sisi utara menangkap siluet gelap berlari cepat, melintasi halaman luar. Bukan manusia. Bukan pula kucing liar yang biasa mondar-mandir. Tapi sosok itu tinggi, berbulu, dan berjalan seperti manusia. Awalnya dianggap glitch pada kamera. Tapi 12 menit kemudian, kamera di sisi timur menangkap jejak kaki berlumpur di atas marmer bersih. Jejak aneh dengan bentuk tak simetris. Satu menyerupai kaki manusia, satu lagi mirip telapak tangan primata. Petugas keamanan Masjidil Haram langsung bergerak. Mereka mengambil rekaman CCTV dan mengamankannya. Beberapa foto tersebar di kalangan internal, menunjukkan jelas bekas kaki bercakar, mengarah ke pelataran Ka'bah, lalu berhenti di dekat makam Ibrahim. Setelah itu, hilang tanpa jejak. Namun ada satu kejanggalan. Lampu utama di sektor itu padam selama 3 menit, dan baru menyala kembali secara otomatis. Tak pernah terjadi sebelumnya. Tak ada hewan bisa masuk sejauh itu. Apalagi menyentuh makam Ibrahim. Itu area paling steril, ujar salah satu penjaga senior, yang kemudian meminta pensiun dini. 2 hari setelah kejadian, seorang tukang kebun di sekitar Jabal Nur datang melapor. Ia mengaku melihat sesuatu di balik batu besar tak jauh dari Gua Hira. Saat ia mendekat untuk membersihkan, ia mendengar suara aneh. "Tinggalkan aku, jangan lihat aku." Dan saat ia mendekat, ia melihat mata kuning menyala dari balik batu, tubuh berbulu dengan kain lusuh menggantung. Ia lari terbirit-birit dan sejak itu mengaku demam tinggi selama 3 hari. "Saya yakin itu bukan jin. Itu makhluk nyata. Tapi bukan manusia," katanya gemetar saat diwawancarai oleh petugas Kemenag RI secara rahasia. Sementara itu, di Jawa Tengah, salah satu sahabat lama Pak Soleh yang dulu enggan bicara akhirnya buka suara. Namanya Wak Karto, seorang dukun tua yang pernah sekampung dengan Pak Soleh. Ia berkata, "Soleh dulu itu murid saya, tapi dia terlalu tamak. Dia bukan cuma pesugihan babi ngepet, dia juga buat perjanjian darah dengan makhluk bernama Purwa Jalma.
Salah satu jin kafir penjaga gerbang dunia bawah. Syaratnya, setiap malam Jumat Kliwon, dia harus kasih darah ayam jantan hitam dan bersumpah tak akan pernah tinggalkan ritual selama hidup. Tapi waktu dia mau haji, dia minta putus perjanjian. Dia mau bersihkan diri. Tapi Purwajalma marah. Ia bilang, kau bisa pergi, tapi kau tak bisa pulang sebagai manusia. Setelah peristiwa di sekitar Ka'bah, tim pengamanan Masjidil Haram menyemprot disinfektan ke seluruh area. Tapi beberapa jamaah dari Turki dan Malaysia kebetulan mengambil foto saat itu. Ketika mereka melihat kembali fotonya di hotel, mereka menemukan bayangan aneh di salah satu sudut Ka'bah. Bukan bayangan manusia, tapi seperti sosok berpunggung bungkuk, berbulu hitam, dan mengenakan kain ihram compang-camping. Mereka segera menghapus foto itu karena ketakutan. Tapi satu orang nekat mengunggahnya ke media sosial, dan tak lama kemudian, akunnya hilang, dan ia dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kejang-kejang. Salah satu ulama Mekah yang enggan disebutkan namanya memberi komentar dalam sebuah diskusi tertutup. Jika benar ada manusia yang dikutuk menjadi hewan dan ia berhasil menembus tanah haram, maka ia bukan sekadar makhluk terkutuk, tapi pembawa pesan. Pesan dari Allah, bahwa tidak semua yang datang ke rumahnya, diterima di dalamnya. Ada yang datang dengan tubuh manusia, tapi hati binatang. Ia datang untuk bertobat. Tapi tobat bukan tentang pergi ke tempat suci. Tobat adalah tentang meninggalkan dosa. Sebelum dosa meninggalkan wajahmu menjadi wajah binatang. Apa gunanya mati, kalau tubuhmu tak bisa dikuburkan sebagai manusia? Inilah episode yang mengungkap puncak kutukan Pak Soleh. Bukan hanya tentang perubahan wujud, tapi tentang kematian yang tertolak. Kematian yang bahkan tidak punya tempat di bumi maupun langit. Di kantor KJRI Jeddah, salah satu petugas sedang melakukan inventarisasi barang-barang milik jamaah haji yang dilaporkan hilang. Salah satu koper terlihat sangat tua, hampir lapuk di bagian bawahnya, namun tertempel label. Soehardi bin Samsul, Nganjuk, nomor jamaah 5769. Itu adalah koper milik Pak Soleh. Saat koper dibuka, petugas menemukan beberapa hal yang tak biasa. Pecahan tulang ayam berwarna hitam terbakar. Sebuah buku tua bertuliskan huruf Jawa kuno, dengan halaman yang berisi mantra pemanggil arwah. Kain kafan kecil berisi segumpal rambut dan kuku manusia. Dan yang paling mengerikan, sebuah botol kecil berisi darah kering. Labelnya bertuliskan, untuk hari pembebasan. Kabar misteri ini sampai ke telinga Imam Masjid Nabawi di Madinah. Ia memanggil beberapa ulama untuk membahas satu pertanyaan penting. Jika seseorang telah dikutuk dan tak lagi berwujud manusia, apakah ruhnya bisa diterima saat mati? Diskusi berlangsung panas. Beberapa mengatakan ruh manusia tetaplah ruh, meski tubuhnya dikutuk. Tapi sebagian lain menyebut, jika seseorang menyatu dengan jin, dan tubuhnya dijadikan kendaraan sihir, maka saat mati, ruhnya menggantung. Tak diterima di langit, tak diterima bumi. Dan inilah yang terjadi pada Pak Soleh. Ia tidak bisa mati. Atau lebih tepatnya, ia sudah mati, tapi tubuhnya masih berjalan. Di desa tempat tinggal Pak Soleh, keluarganya mulai diteror. Setiap malam, ada suara cakaran di pintu belakang. Ayam-ayam peliharaan hilang satu persatu. Dan putri sulungnya, yang sedang hamil tua, mengalami mimpi berulang. Bapak berdiri di depan sumur, tubuhnya monyet, tapi wajahnya menangis. Dia bilang, kuburkan aku, sebelum aku dikubur hidup-hidup. Malam ketiga setelah mimpi itu, mereka menggali sumur lama yang dulu sempat ditutup di belakang rumah. Di dasar sumur, mereka menemukan sesuatu yang mustahil. Potongan kain ihram, dan sebuah gelang identitas haji. Keduanya masih basah, meski musim kemarau. Kiai Hamdani, seorang ulama tua yang sudah tak aktif berdakwah, akhirnya buka suara. Ia dulu pernah memperingatkan Pak Soleh sebelum berangkat haji. Jangan bawa perjanjianmu ke tanah suci. Ka'bah tak menerima hamba dua majikan. Tapi Pak Soleh nekat. Ia yakin bisa menipu langit dan bertobat setelah kenyang dengan harta setan. Kiai Hamdani mengatakan, mati itu mudah. Tapi diampuni tidak semudah mengucap istighfar. Malam Jumat Kliwon, 2 tahun setelah kejadian di Mekah, beberapa jamaah asal Indonesia yang kembali ke tanah suci mengaku melihat hal yang ganjil saat umrah.
Salah satunya adalah seorang ustaz muda asal Garut. Saat tawaf di malam hari, saya lihat seseorang pakai kain ihram sobek, duduk menghadap Ka'bah. Tapi tubuhnya kecil, kakinya seperti binatang. Saya kira itu anak-anak. Tapi saat saya mendekat, dia menatap saya. Matanya, bukan mata manusia. Tapi saya tahu, dia minta didoakan. Ustaz itu langsung jatuh pingsan. Saat sadar, ia hanya bisa menangis. Kematian bukanlah akhir. Kadang, kutukan justru baru dimulai setelah tanah menutup tubuh. Setelah segala misteri di tanah suci, setelah tubuh Pak Soleh hilang ditelan malam dan tidak pernah ditemukan, satu pertanyaan tersisa. Apakah kutukannya berakhir di sana? Jawabannya, tidak. Rumah Pak Soleh di desa sudah lama kosong. Keluarganya pindah ke kota, tak tahan dengan gangguan malam yang terus-menerus terjadi. Tapi warga sekitar tahu, rumah itu belum benar-benar kosong. Lampu depan sering menyala sendiri menjelang tengah malam. Terdengar suara orang mengaji, lalu berubah menjadi suara monyet tertawa. Beberapa warga melihat bayangan hitam melompat di atap saat malam Jumat. Pak RT pernah mencoba menyuruh orang pintar untuk membersihkan rumah itu. Tapi 2 hari setelahnya, si orang pintar ditemukan pingsan di tengah sawah, dengan kaki penuh cakaran. Putri sulung Pak Soleh melahirkan seorang anak laki-laki sehat. Tapi sejak usia 3 tahun, anak itu sering menggambar hal aneh. Siluet orang berkain putih tapi berkaki monyet. Anaknya sering bicara sendiri, dan ketika ditanya, jawabannya selalu sama. Itu kakek. Dia lagi cari rumah. Setelah diperiksa oleh ustaz dan psikolog, satu kesimpulan disepakati. Anak ini terikat darah dengan sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang menuntut pelepasan. Tapi bagaimana melepaskan kutukan yang berasal dari perjanjian darah? Wak Karto, guru ilmu hitam Pak Soleh yang dulu menghilang, ditemukan meninggal dunia di pinggir hutan. Di samping tubuhnya ada satu manuskrip usang berjudul Ngunduh Kutukan, Cara Memanggil Arwah yang Tidak Diizinkan Kembali. Isinya menjelaskan bahwa jika seseorang mati dalam keadaan belum selesai bertobat dan membawa perjanjian gaib, maka jiwanya akan terjebak di antara 2 dunia, mencari tempat pulang atau tubuh baru. Suatu malam, tanpa sebab jelas, rumah tua milik Pak Soleh terbakar habis. Api melalap cepat, tapi anehnya, hanya bagian dalam rumah yang hangus. Dinding luar tetap utuh. Yang bikin warga makin takut, setelah api padam, di dalam abu ditemukan satu kalimat yang seolah tertulis sendiri dengan arang. Saya tidak pulang untuk menakutkan, saya hanya ingin dimaafkan. Kutukan terbesar bukanlah berubah menjadi monyet. Tapi ketika hidup kita berakhir tanpa sempat memperbaiki diri. Banyak orang mengejar dunia dengan cara haram, berharap bisa menebusnya di akhir hayat. Tapi hidup bukan seperti berdagang, bukan pula seperti mencuri dan minta maaf setelahnya. Allah Maha Pengampun, tapi hanya bagi mereka yang sungguh-sungguh berhenti. Bukan yang menjadikan tobat sebagai rencana cadangan. Terima kasih telah mengikuti kisah Kutukan di Tanah Suci. Jamaah haji berubah jadi monyet di Mekah, selama 8 episode penuh ketegangan dan hikmah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk cerita-cerita nyata penuh pelajaran dan sisi gelap kehidupan yang jarang dibuka ke publik. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa jalan kembali selalu ada sebelum terlambat. Sampai jumpa di serial berikutnya.